Halo Aries. Eh, Sampai ketemu lagi. Gue Lucky dari Fortune Star 222. Eh, ini remake buat Aries tanggal 15 sampai 31 Mei ya. Eh, Mohon dimaklumi, gue newbie di YouTube. Masih harus banyak belajar untuk masalah format video dan kawan-kawannya ya. Eh, eh, untuk semua untuk kamu semua yang punya Aries di chart, di birth chartnya, ini untuk kalian, jangan paksain untuk sesuai. Kalau memang tidak sesuai, coba nonton eh, sun, apa namanya, rising, moon, Venus ya, Venus sama Jupiter sign-nya. Eh, Nanti nggak akan gue pakein audio, oke? Semoga keluarnya juga kurang lebih sama ya, yang terakhir. Eh, Kalau masalah planet retrograde-nya nanti gue jelasin setelah ini, plus oracle card ya. Ada apa, Ries? Oke, under the deck, Queen of Pentacles. Queen Pentacles itu earth sign ya, bisa Capricorn, Taurus, atau Virgo. Kalian berurusan dengan salah satu dari mereka. Ini general reading ya, jadi energinya bisa ketukar. Dan kapanpun kalian menemukan gue, itu memang energi kamu yang narik ke sini, oke? Dan semuanya tergantung dari energi kamu, intensnya seberapa besar dengan orang yang berurusan dengan kamu, oke? Maaf, bahasa gue juga agak-agak gitu. Bahasa Indonesia gue. ah Belajar sambil sambil belajar langsung aja ya. Jadi menurut gue sih, kalau Queen of Pentacles ini ya, ini secara personal buat gue ini lebih ke Capricorn. Dia grounded ya, dia karakternya grounded. uh, dia sangat bisa menguasai finance, dan dia sangat nurturing. Artinya dia sangat, apa namanya, dia sangat bisa menjaga, taking care keluarganya, sekitarnya gitu. Terus di bawahnya juga ada eight of coins ya. Eight of coins tuh kerja kerja kerja, belajar belajar belajar. Intinya kamu fokus di keahlian kamu sih di sini. Dan eight of coins itu kartunya Virgo. By the way, kalau Capricorn itu ada di, kalian berurusan dengan karir kalian. Ini energi dari karir kalian. Pekerjaan ya, sangat 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 memungkinkan kalian adalah self-employed, punya bisnis sendiri. Biasalah Aries ya kan. Pionir banget, leader abis, PD-nya tinggi. Oke, situasi kalian adalah sekarang di Eight of Swords. Kalian parno kenapa? Di sini dibilang kalian parno, terjerat oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Yang kalian tahu itu belum tentu kejadian, belum tentu seperti itu gitu loh. Aslinya seperti itu, nyatanya kenyataannya seperti itu gitu. Tapi kalian worried too much. Value kalian adalah fondasi kalian. Knight of Swords. Knight of Swords ini energinya Aquarius,
Gemini atau Libra. Kalau Knight of Swords buat gue sih Gemini ya. Gemini itu ada di kesehari-harian kalian. Bagaimana kalian menggunakan waktu kalian. Bagaimana menjadi seseorang yang efisien. Dan dalam memberi service atau ya memberi service ya kesehari-harian kalian lah gitu. Kalian sangat to the point. Sangat to the point. Aries gitu loh. Nggak mungkin kan kalau Aries jaim, jarang-jarang banget tuh ada Aries jaim. Yang baru saja lewat dan terjadi adalah the devil. Ada apa dengan si setan? Ya kan? Ada apa dengan si setan? Si setan itu ada di si setan itu ada di karir kalian. Reputasi, public image, long term goals, structure. Ini kartu Capricorn, by the way. Setan itu kartu Capricorn. Mungkin kalian punya ya kalian memikirkan karir kalian sih. Ini masalah karir, public image, struktur organisasinya, reputasi, dan ini juga melambangkan maskulin ya. Jadi diri kita kan setiap orang kan punya yin yang ya, punya feminine side dan masculine side. Nah ini masculine side-nya. Jadi mungkin kalian punya masalah atau punya masalah atau apa sih namanya, kondisi dengan seorang bapak, suami, orang tua, ya. Itu dah. Di benak kamu ada si Hermit. Hermit ini kartunya Virgo. Mungkin kalian berurusan dengan Virgo. Yang artinya nih si Hermit ini adalah dia lagi mengisolasi diri. PSBB gitu loh. Ya lagi mengisolasi diri, tapi di sini maksudnya mengisolasi diri memang mencari hening ya, lebih tepatnya mencari hening, introspeksi diri, refleksi untuk lebih melihat ke dalam untuk mendapatkan pencerahan. Nah Virgo itu untuk Aries yang sampai istilahnya sampai tanggal kurang lebih sampai tanggal 10 April, 15 April, kalian mungkin masih punya Pisces-nya ya. Kalian masih coba dilihat-lihat juga, nonton juga bagian Pisces, karena kalian masih punya pengaruh besar dengan Pisces. Nah, karena Pisces itu klopnya masih Virgo. Klopnya masih Virgo. Dengan Virgo itu ada di ya kesehari-harian kalian. Kesehatan, bagaimana memberi organisasi, menganalisa segala hal di kesehari-harian kamu, bagaimana mengorganisasi hal ya, terus kebiasaan dalam bekerja, sama lah tadi sama ini. Dan kayaknya kalian punya masalah dengan komunikasi ya, karena Virgo dan Gemini sama-sama under planet Merkuri, yaitu masalah komunikasi. Hati-hati loh. Kalau ini juga bisa dibilang gaslighting ya. Kalian ghosting siapa? Ayo. Kalian nggak mau ngomong sama siapa? Kalian lagi diemin siapa? Atau kalian didiemin? Karena kalian didiemin, ya kalian juga ikut diemin ya kan, diem-dieman. Pokoknya bulan depan kalau kalian tidak menggunakan sekarang ini waktu Venus lagi retrograde ya, dalam waktu kan Venus retrograde sampai tanggal 21 Juni. Nah bulan depan
itu pertengahan bulan depan Merkuri retrograde. Komunikasi lebih parah. Komunikasi itu mau ngomongnya susah deh, mau ngomongnya susah. Oke? Nah, jadi mendingan kalau ada masalah dikelarkan sekarang, karena nanti lebih, mungkin nggak juga sih karena Venus emang lagi retrograde. Jadi tapi pasti ada apa sih namanya, kejanggalan dalam berkomunikasi gitu. Entah kalau Merkuri retrograde itu lebih ke masalah dengan teknologi, masalah dengan komunikasi, kontrak, deal dan segala macamnya gitu. Jadi mendingan kalau punya masalah itu mendingan sekarang sampai pertengahan bulan depan. Terus yang akan datang ya outcome-nya adalah tarak, Knight of Wands. Knight of Wands ini kartunya Sagittarius. Sagittarius itu ada di ini masalah travel, masalah filosofi, religion, agama, ya, budaya, tradisi, cross culture ya, persilangan budaya, higher learning, etika, dan travel, wisdom. Ini mungkin kalian akan traveling. Artinya Sagittarius kan sama-sama fire sign ya, sama-sama fire sign. Mungkin kalian di lingkungan Sagittarius juga, seorang Sagittarius ya. Dia kan sangat open juga kan, dia suka explorer, dia explorer, wanderer gitu kan. Keingintahuannya juga gede seperti kalian, passionnya juga tinggi ya. Gue mau klarifikasi ini Eight of Swords ya, Eight of Swords sama ini, oke? Sama hermitnya juga deh. Eight of Swords. Kenapa kamu sampai sakit? Si Page of Wands kebalik. Yes, of Swords. Five of Cups. Oke. Ini kayaknya tidak ada komunikasi, tidak ada kabar, tidak ada berita, ya kan? Jadi kamunya agak cemas dan khawatir, ya. Tapi ada sesuatu yang baru dimulai, passion baru. Kamu lagi mau mulai itu. Tapi juga kamu kehilangan. Mungkin pandemic season ini ya. Mungkin karena sekarang kan lagi COVID ini, siapa sih yang nggak kehilangan, siapa sih yang nggak rugi, ya kan? Ini kerugian total sih nih. Kalau di deck ini kerugian total, loss. Tapi kamu punya passion yang baru tuh di situ. Walaupun tanpa komunikasi, lack of communication ya. Hermit. Yang di benak kamu, gue lagi klarifikasi ini, The Hermit ya. Empress in reverse. Empress in reverse itu divine feminine. Kebalik, divine feminine ya. Berarti kamu masih divine feminine kebalik, artinya ini bisa jadi orang ketiga yang gak available, atau seorang ibu. Kamu punya ibu, atau kamu sendiri ibu, atau pasangan kamu adalah seorang ibu, ya kan? Udah punya anak, maksudnya kalian udah punya anak dan itu istri kalian gitu kan. Bisa jadi itu, tapi nggak available karena dia kebalik. Jadi dia
karakter sebagai divine feminine-nya nggak keluar gitu. Ada habis itu judgment, artinya di sini karma, divine timing, karma. Karena ini bukan justice ya. Kalau justice ini kartunya Libra nih. Six of Coins, Six of Pentacles. Biasanya kalau di deck yang lain kan dia bawa skill kan, dia bawa skala tuh. Di sini enggak, tapi yang jelas 6 koin ini kartunya si Libra, yang artinya keseimbangan antara menerima dan memberi. Judgment itu adalah karma. Karma itu bukan jelek dan bukan baik. Karma itu tergantung apa yang sudah kita tanamkan dan sudah kita lakukan, apa yang sudah kita invest, ya kan. Kalau memang entah itu perilaku kita atau bahkan dari otak, dari pikiran aja gitu ya, kadang itu terbayarkan karena memang belum dilakukan atau memang sudah sepantasnya kalian menerima. Gitulah intinya kalau si judgment ini ya. Oh ya, by the way, ini The Empress ini biasanya kartunya si Aries, atau nggak Taurus, kartunya kalian. Berarti mungkin kalian sendirilah yang yang kurang in touch dengan sisi feminin kalian gitu maksudnya. Makanya kalian masih kurang bisa mengendalikan emosi ya, karena feminin kan di situ ya. Kalau masalah pekerjaan sebenarnya kan biasanya laki ya, itu lebih ke yang yin yang, bagian yang. Makanya kalian di sini semuanya kalian sibuk memikirkan pekerjaan gitu. Jadi kayaknya keseimbangan dengan segi sisi femininnya kurang. Itu aja sih, makanya di sini keluar Six of Pentacles, dimana kalian harus mengisolasi diri, diminta hening untuk introspeksi diri. Apa sih yang salah gitu kan? Ternyata kalau di sini sih, kalau dari kartunya sih klarifikasinya sih kalian harus lebih melihat sisi feminin kalian. Nah, sisi emosional kalian, dan emosional kalian itu adalah yang kemudian akan membangun mental yang kuat. Jadi pikiran-pikiran tadi, kecemasan ini nggak perlu terjadi di saat mental kita, secara emosional kita kuat gitu. Apa lagi ya? Oh ya, gue mau klarifikasi saya si Sagittarius ini, Knight of Wands. Atau ini ini bisa juga hubungan asmara kalian, relationship, marriage ya, pernikahan kalian, kontrak bisnis partner ya, kontrak itu outcome-nya kita lihat. Knight of Wands, Three of Wands, Page of Swords, Six of Swords, under the Emperor. Kalian dong yang keluar. Oke. The Emperor itu Aries. Kalian sudah menyusun rencana, dan dengan tiga Three of Wands ini kalian sudah menyusun rencana, strategi, dan kalian juga memata-matai untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Bukan stalking ya, bisa juga stalking sih. Cuman biasanya ini page itu kan tentang pesan ya. Dia messenger ya. Tapi dia juga bisa student, dia juga bisa pelajar yang ingin mempelajari, ingin tahu gitu kan. Kalau di sword kan itu masalah thoughts ya, masalah pikiran. Dia ingin tahu, dia ingin mempelajari, dia menyimak loh, ada binokularnya.
dia nyimak dari jauh gitu, dia nyimak dari jauh untuk mengetahui lebih banyak info-info, data-data yang dibutuhkan gitu. Terus kalian juga dapat klarifikasi Six of Swords, kalian ingin move on entah dari relationship kalian ya, pekerjaan kalian, pernikahan kalian, komitmen kontrak kalian, dari bisnis partner kalian, atau dari seorang Sagittarius. Oke, sekarang Oracle card ya, Oracle card petunjuk dan nasihat dari semesta apa sih buat Aries 2 minggu ke depan sampai akhir bulan Mei, ya kan? Oh ya, ntar lagi Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Lebaran ya semuanya. Peace. Yo, bisa ngasih baca? Peace. Bacain ya. There is no need to worry, as everything is working out beautifully. Peace. Jadi Erin di sini spirit bilang berdamailah. Kalian nggak perlu kalian nggak perlu khawatir karena semuanya berjalan dan bergerak akan berfungsi beautifully, dengan indahnya. Semua akan working out semua akan oke aja gitu maksudnya. Alright. Oh ya, untuk planet retrograde sampai tahun 2023 ya. Salah deh, ini bukan relationship, ini kesehari-harian tadi gue ngomong ya. Iya, ini kesehari-harian, bukan relationship, bukan marriage, bukan kontrak. Ini dalam kesehari-harian. Kalian diminta move on dari old habits, dari kebiasaan-kebiasaan lama. Dan kalian diminta untuk lebih efisien. Dan kalian bukan lebih efisien, lebih terorganisir dan dalam memberi servis pun. Kayaknya gitu ya, Aries, Taurus, Gemini. Sagittarius ngabur banget sih lu, Ki. Salah ya gue ya. Maaf. Salah baca chart. Aries. Jadi Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn. Travel. Oh iya, ini masalah travel deh. Masalah travel dan nilai-nilai ya. Kultur persilangan budaya, foreign ya, relations sama etika dan agama, hukum, filosofi, wisdom gitu. Kalian diminta move on, dan kalian ingin mempelajari lebih tentang hal-hal yang kalian belum kuasai. Explore lebih dengan Page of Swords ini, ya kan? Kalian mungkin ingin meninggalkan nilai-nilai atau kepercayaan yang lama. Oke. Ya. So kalian meninggalkan move on dari Sagittarius. Oke. Untuk apa sih namanya? Venus in retrograde. Di rumah ketiga, di komunikasi kamu, di hobi kamu, tetangga, sama pendidikan, sama pelajaran-pelajaran, nilai-nilai dan pendidikan yang kamu kuasain hingga sekarang. Itu kamu diminta untuk
belajar lebih banyak lagi. Exactly, sama seperti tadi gue bilang. Tapi di sini lebih ke apa namanya, ya persepsi ya. Kalian ya selama Venus retrograde kalian diminta untuk mengevaluasi, mengerevisi nilai-nilai apa namanya yang semua yang sudah kamu percayai, kamu yakini hingga saat ini untuk mengembangkan lebih luas lagi persepsinya. Dan itu disebarkan karena di sini ada komunikasi. Jadi apa yang kalian pahami dan apa yang kalian pahami diminta untuk ekspresikan gitu loh maksudnya. Itu selama Venus retrograde ya, dan ingat Venus retrograde kalian mungkin banyak berkontak dengan teman-teman lama, CLBK ya. Terus Venus itu juga beauty, Venus juga beauty dan money. Jadi beauty kalau kalian mau operasi atau apa gitu, mendingan ditahan-tahan dulu. Mau potong rambut gitu, ditahan aja dulu. Karena ntar salah, nggak suka gitu kan, daripada komplain. Terus Saturn retrograde di Aquarius. Itu di social life kamu, di social awareness ya, kesadaran dalam bersosial, teknologi, future, ekspektasi, harapan, sampai ke social network, medsos, ya, sampai ke circle teman-teman kamu. Itu Saturn dia minta kita untuk lebih disiplin diri, minta membiasakan untuk menanamkan disiplin diri, dan Saturn itu kita minta ngerevisi juga, mengevaluasi juga ya teman-teman kita, lingkungan kita, dengan siapa kita bergaul, merevisi kita tuh pakai sosial media apa gitu, network kita tuh seperti apa, karena Saturn itu sukanya yang solid, stabil, mapan, berjangka panjang, punya struktur dan punya purpose gitu loh, long term goal, punya solid gitu. Jadi yang cuma ecek-ecek, yang nggak penting gitu, kalian diminta untuk jaga jarak, PSBB juga kali ya gitu. Kalau Jupiter retrograde di Capricorn. Capricorn itu ada di kamu, jadi keberuntungan kamu gitu. Jupiter kan ini ya, planet keberuntungan dan wisdom dan filosofi, higher learning dan segala macamnya itu, dan itu di closure, endings, spiritual, karma, healing, dalam itu Neptune. Dan by the way, kalau yang tadi gue sebutin Saturn sama apa tadi, Saturn, Jupiter sama Venus kan retrograde-nya di bulan Mei ini gitu. Kalau Jupiter itu retrograde sampai bulan Juli dan Saturn itu sampai bulan Desember. Sekarang itu sebenarnya Pluto juga lagi retrograde. Dan sekarang lagi square sama Neptune juga. Artinya gitu kan, Neptune itu dalam. Jadi emang ini masa-masa transisi dan transformation. Oke. Udah ya guys, gue nggak akan masukin audio. Semoga ini nggak kepanjangan durasinya dan bisa berguna buat kalian gitu kan. Kalau emang suka gaya gue baca, jangan lupa, maaf kan kalau gue salah-salah ya, maaf ya, dimaklumin ya kalau gue masih newbie. Jangan lupa like-nya dan subscribe untuk stay tune dengan yang berikutnya. Oke, bye.